Saudara melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang tidak menyadari, saudara. Mereka hanya berpikir soal krisis dunia biasa, peperangan, bahkan mungkin ada yang sudah berasumsi sampai kepada perang dunia ketiga dan perang nuklir. Banyak pertanyaan yang masuk, saudara. Dan hal itu membuat saya terus menyelidiki dan berdoa. Bapak Yahweh, apakah ini sudah saatnya? Tetapi kalau saya sampaikan, apakah kita semua orang-orang yang ada di kawanan kecil lebih khususnya benar-benar telah siap? Karena dari mungkin karakter, buah kita, kalau didapati tidak sesuai dengan apa yang Yeshua mau, maka kita sesungguhnya tidak layak, saudara. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, bahwa waktu itu terus berjalan. Saudara siap atau tidak, saudara mau atau tidak, tetap kedatangan Yeshua itu akan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, dengan kemunculannya kerajaan Persia modern di akhir zaman, pada tahun yang pertama dalam kitab yang kita baca dalam hari Kamis kemarin itu ya, di Tawarikh, di situ juga, saudara, tahun pertama itu Raja Kores dari Persia langsung mengumumkan seluruh orang Israel pulang kembali dan mendirikan bait suci. Setelah saya menyampaikan pengajaran pada hari Kamis, saya mendapatkan berita saya lihat di hari Jumat kalau tidak salah. Kemarin, berarti kemarin ya. Saya melihat di berita pemerintah Israel memfasilitasi program yang namanya Aliyah. Saudara tahu Aliyah itu? Orang-orang yang dari Israel, dari segala bangsa itu pulang ke Israel. Itu baru saya lihat kemarin. Lalu saya langsung teringat dengan maklumat yang disampaikan oleh Raja Kores dalam tahun pertama dia memerintah, langsung suruh kembali. Apakah ini saatnya kembali orang-orang Yahudi dari segala bangsa untuk datang berkumpul di Yerusalem? Dengan pergantian pemimpin nanti, saudara, di Iran, ini akan semakin lebih banyak yang datang. Mengapa? Karena nubuatan kitab suci ini akan segera digenapi, Bapak Ibu. Bait suci Elohim akan segera berdiri. Tapi saya akan lanjut malam pada siang hari ini supaya saudara lebih memahami ya. Kita akan melihat dalam Daniel 10 ayat 1. Kalau di tahun pertama pemerintahan daripada Raja Kores itu dimaklumkan di seluruh negeri di Persia saat itu. Orang-orang Israel ya yang ada di Babylon, karena kerajaan Babylon sudah runtuh, digantikan oleh Media Persia di bawah pemerintahan daripada Raja Kores. Nah, tahun pertama dia suruh pulang untuk pembangunan bait suci. Tapi Bapak Ibu lihat di Daniel pasal 10 ayatnya yang pertama. Mari sama-sama kita baca. Ya, nanti anak saya akan membantu dalam membacakan ayat ini. Saudara, sama-sama kita akan baca ya. 3, 2, 1. Pada tahun ketiga zaman Kores, Raja orang Persia, suatu hal disingkapkan kepada Daniel yang namanya disebut Beltsazar. Dan hal itu benar, yakni mengenai perang yang besar. Dan dia memahami hal itu dan telah mengerti hal itu. Bapak Ibu perhatikan di situ, saya mau saudara perhatikan ayatnya. Pada tahun yang keberapa? Tahun yang ketiga zaman Kores. Kenapa di tahun yang pertama dia memerintahkan orang Israel kembali dan membangun bait suci. Namun di tahun yang ketiga ada satu penglihatan yang dilihat oleh Nabi Daniel yang disebut Beltsazar. Dan hal itu benar, yaitu apa? Apa saudara? Perang yang besar. Loh kok bisa saudara? Tahun pertama Kores memerintah. Lalu tiba-tiba dia suruh orang Israel kembali
dan membangun bait suci. Di tahun yang ketiga, langsung apa? Perang yang besar. Nah Bapak Ibu, saya mau kita memahami ini. Ini bukan hanya sekedar perang dunia ketiga. Ini bukan sekedar hanya berbicara perang nuklir. Tetapi perang yang ditulis dalam Daniel pasal 10 ayat 1. Lebih spesifik, ini satu peperangan besar yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Tahun pertama Kores mengizinkan orang Israel pulang, bangun bait suci. Mesias palsu itu pun muncul dengan perjanjian damai palsu. Tapi kitab suci mencatat pada pertengahan dari 1 kali 7 masa, yaitu pada tahun keberapa? Kira-kira tahun ketiga. 3,5, mungkin kurang lebih 3 begitu ke atas. Dia akan apa? Menghentikan korban sajian. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika bait suci itu berdiri di tahun pertama Kores, maka langsung di tahun ketiga, anti Hamasiyah itu akan menghentikan korban di dalam bait suci. Bayangkan, di tahun pertama dia suruh bangun, ya kan? Tetapi karena Mesias palsu, anti Hamasiyah muncul, langsung dia memberhentikan korban sehari-hari yang ada di bait suci Elohim. Itu terjadi di tahun keberapa? Daniel melihat di tahun yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti kerajaan Persia yang saya sudah sampaikan hari Kamis dalam modern, di dunia modern, dia akan saudara memerintah, maka bait suci di Israel itu akan segera dibangun. Nah kalau dia dibangun itu kedamaiannya, perjanjian damainya itu hanya akan berlangsung kurang lebih 3 tahun saja. Mengapa? Karena kitab suci mencatat pada pertengahan daripada 1 kali 7 masa itu, maka dia akan menghentikan korban. Nah, jadi Bapak Ibu kita akan melihat apa yang dimaksud dengan perang yang besar ini. Ini Roh HaKudos menyingkapkan kepada saya, ini bukan berbicara perang nuklir. Ini bukan berbicara perang dunia ketiga yang banyak ditakuti oleh orang. Tapi ada satu perang yang orang, mereka kurang bisa memahami sampai ke sini. Mari kita akan lihat sama-sama. Di dalam Daniel 7 ayat 21 dan ayat 22, mari kita akan melihat saudara. Perang apa yang dimaksudkan oleh Daniel dalam Daniel pasal 10 ayat 1 yang dilihat ketika Daniel berdoa dan berpuasa. Maka ada satu penglihatan besar yang Daniel lihat. Nah mari lihat saudara. Daniel pasal 7 ayat 21 sampai ayat 22. Silakan dibaca. Daniel 7 ayat 21 sampai 22. Aku melihat tanduk itu mengadakan perang melawan orang-orang kudus dan menguasai mereka, sampai yang lanjut usia itu datang. Dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya tiba dan orang-orang kudus itu memiliki kerajaan. Saudara perhatikan ayat ini, nanti di akhir saya akan kembali ke ayat ini untuk membahas lebih detail. Tapi kita perhatikan dulu. Daniel melihat tanduk ini siapa? Siapa Bapak Ibu? Tanduk di sini siapa? Anti Hamasiyah. Mengadakan apa? Perang. Perangnya nuklir, perang dunia ketiga atau perang apa? Ayo, jawab saudara. Perang apa? Tanduk ini akan berperang melawan orang kudus dan menguasai mereka. Loh yang dilihat oleh Daniel dalam Daniel pasal 10 ayat 1. Peperangan yang besar itu bukan perang nuklir. Itu bukan perang dunia ketiga. Tidak saudara. Tetapi perang di mana tanduk itu yang berbicara anti Hamasiyah yang nanti dia akan keluar pada tahun pertama pemerintahan Kores. Dengan dibangunnya bait suci, di tahun ketiga dia akan memberhentikan korban. Itu akan menyebabkan
Dia akan memerangi baik Israel maupun umat pilihan Elohim dari segala bangsa. Lalu perang ini terjadi sampai kapan, saudara? Sampai kapan perang ini terjadi? Sesuai dengan Daniel 7 tadi, ayat 22. Sampai yang lanjut usia itu siapa? Yeshua, HaMashiach. Sampai yang lanjut usia itu datang dan apa? Dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya tiba, perhatikan di situ. Waktunya tiba. Dan orang-orang kudus itu memiliki kerajaan. Jadi kapan orang-orang kudus akan memiliki kerajaan memerintah bersama Yeshua dalam kerajaan 1000 tahun? Setelah perang yang besar itu. Dan tanduk itu menguasai orang-orang kudus miliknya Yahweh. Nanti saya akan bukakan kepada saudara. Lebih jelas lagi Daniel menulis tentang rapture. Semakin akan diteguhkan Bapak Ibu. Saya harus sampaikan ini langsung di hari Sabat ini. Tidak menunggu hari ini Rabu untuk pengajaran akhir zaman. Kenapa? Karena ada satu hal yang Bapak Yahweh perintahkan untuk kita lakukan nanti. Di tanggal 1 bulan yang ke-7. Ya. Jadi saudara lihat hal sama itu ditulis juga oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu 13 ayat yang ke-7. Wahyu 13 ayat yang ke-7. Dan kepadanya ditetapkan untuk melakukan peperangan dengan orang-orang kudus dan untuk menaklukkan mereka. Dan kepadanya diberikan wewenang atas setiap suku dan bahasa dan bangsa. Sama tidak dengan Daniel 7 ayat 21 dan 22? Sama. Jadi peperangan yang dilihat oleh Daniel dalam pasal 10 ayat yang 1 itu peperangan apa? Peperangan dari anti HaMashiach di masa pertengahan dari 1 kali 7 masa itu. Dia akan memerangi orang kudus. Saudara paham apa yang dikatakan memerangi? Namanya memerangi berarti saudara, Matius pasal 24, Yesus berkata, engkau akan disiksa, dianiaya, dibunuh oleh karena namaku. Dan barang siapa bertahan sampai kesudahan. Sampai kesudahan itu maksudnya apa? Sampai yang lanjut usia itu datang dan memberikan kerajaan itu. Jadi semakin jelas Bapak Ibu. Dengan nanti Kores yang baru ini berdiri. Bait suci pasti akan berdiri. Di tahun yang ketiga langsung akan terjadi peperangan. Di mana anti HaMashiach akan memerangi umat pilihan Elohim. Di dalam Wahyu pasal 12 sudah dijelaskan. Bagaimana dia ingin membunuh anak itu. Dia ingin membunuh wanita itu. Dan dia tidak mendapatkannya. Lalu dia pergi memerangi siapa saudara? Keturunan lain dari wanita itu. Yang punya kesaksian Yeshua. Nah itulah perang besar yang dilihat oleh Daniel dalam pemerintahan Kores. Ingat Pengkhotbah 1 ayat 9. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Tidak ada yang baru. Semua adalah pengulangan. Apa yang terjadi dahulu akan terjadi lagi saudara. Jadi saudara mengerti apa yang Daniel katakan dalam Daniel 10? Tentang penglihatan sebuah perang yang besar. Anti HaMashiach akan memerangi orang kudus. Makanya Bapak Ibu, orang lebih suka pengajaran akhir zaman orang di rapture dulu. Tidak mengalami peperangan. Tidak mengalami bagaimana tanduk itu akan memerangi orang kudus. Mereka lebih suka yang pengajaran yang seperti itu. Tapi mari kita akan lihat dan buktikan kepada saudara sekalian. Supaya kita harus berjaga-jaga ya. Nah saudara kita lihat bahwa sebelum yang lanjut usia datang. Dan memberikan kerajaannya kepada mereka. Tanduk itu yang adalah anti HaMashiach akan memerangi orang kudus. Jadi konteks orang kudus di sini. Selain berbicara Israel. Itu juga berbicara umat pilihan Elohim. Melalui Yeshua. Karena saudara
dan saya dicangkokkan kepada pohon zaitun asli yang adalah Israel. Kita menjadi satu, one new man in Hamashiach. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani. Semuanya satu di dalam Hamashiach. Nah, saudara lihat, Wahyu pasal 12 ayat 17, inilah yang dilihat oleh Daniel 10 tadi, ayat yang pertama. Mari lihat, Wahyu 12 ayat 17. Perang yang besar itu seperti apa, saudara? Wahyu 12 ayat 17. Dan naga itu menjadi marah kepada wanita itu, dan dia pergi untuk melakukan peperangan dengan keturunannya yang tersisa, yaitu mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan yang memiliki kesaksian Yeshua HaMashiach. Jadi Bapak Ibu lihat, naga itu memerangi siapa, saudara? Yang memelihara perintah-perintah Elohim. Ya. Jadi saudara lihat di situ bahwa peperangan besar yang dimaksudkan oleh Daniel itu adalah peperangan anti Hamashiach yang akan memerangi keturunan dari wanita ini yang punya kesaksian Yeshua. Nah, Bapak Ibu lihat. Siap nggak kita, saudara? Beberapa orang WhatsApp saya tanya, Pak, apa ini mau menuju perang dunia ketiga atau perang nuklir? Bukan, saudara. Yang lebih dekat sebenarnya, yang kita takuti sebenarnya ini. Tanduk ini akan memerangi orang-orang kudus milik Yeshua HaMashiach. Ya, jelas ya, Wahyu 12 ayat 17. Naga itu memerangi keturunan wanita itu yang punya kesaksian Yeshua, yang memelihara perintah-perintah Elohim. Itu siapa Bapak Ibu? Siapa? Gak ada yang berani jawab? Itu siapa? Kita semua. Saudara punya gak kesaksian Yeshua? Saudara memelihara gak perintah Elohim? Ya, Sabat salah satunya kan memelihara. Kalau saudara punya kesaksian Yeshua, saudara memelihara perintah Elohim, maka kita pasti diperangi oleh binatang ini. Jelas Bapak Ibu? Sudahkah kita siap? Ya. Nah, saudara, mari lihat Daniel 10 ayat 20 sampai ayat 21. Bagaimana nubuatan ini disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Daniel. Mari baca sama-sama Daniel 10 ayat 20 sampai 21. Daniel 10 ayat 20 sampai 21. Lalu ia berkata, apakah engkau mengetahui mengapa aku datang kepadamu? Dan sekarang aku akan kembali untuk berperang dengan pemimpin Persia. Dan ketika aku keluar, maka lihatlah pemimpin Yunani akan datang. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tertulis dalam kitab kebenaran. Dan tidak seorang pun membuat dirinya kuat berada di pihakku dalam semuanya ini, kecuali Mikael pemimpinmu. Nah, saudara lihat, yang mendampingi bangsa Israel itu siapa? Mikael. Di masa perang yang besar itu, tidak ada satupun sekutu daripada Israel akan mendampingi Israel. Dan tidak ada satupun yang dapat membela umat pilihan Elohim selain Bapa Yahweh sendiri. Karena semua akan tunduk kepada binatang itu, saudara. Dan mereka akan memerangi orang kudus. Jadi saudara lihat, sekarang bangsa Israel itu masih dibantu oleh Amerika. Jadi saudara, siang hari ini, mari Bapak Ibu, di depan kita ini ada tertulis satu nubuatan tentang perang. Bukan perang nuklir, bukan perang dunia ketiga. Tetapi perang di mana binatang itu yang adalah anti Hamashiach akan memerangi orang kudus Elohim. Jadi nubuatan kitab Daniel mengenai tahun pertama Raja Kores memerintah. Di mana di situ orang Israel kembali membangun bait suci. Ada perjanjian damai. Sesungguhnya itu perjanjian damai palsu. Jadi kalau nanti Iran berdamai dengan Israel,
seluruh bangsa-bangsa Arab berdamai dengan Israel. Dan mereka akan membangun bait suci di Yerusalem. Yang saya sampaikan di kompleks itu ya, tembok ratapan itu. Al-Aqsa. Maka pasti bait suci akan berdiri, saudara. Tetapi ingat baik-baik, itu cuma berlangsung berapa tahun? 3 tahun saja. Di tahun yang ketiga langsung Daniel melihat ada perang yang besar. Nah, Bapak Ibu lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Ketika terjadi perdamaian dan orang berkata, oh sudah aman. Peace and safety. Tapi sesungguhnya, saudara akan melihat bahwa itu bukan perjanjian damai yang benar. Sekarang ini sedang diupayakan, betul? Nah, mari lihat 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ketiga. Sebab ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan datang atas mereka. Sama seperti rasa sakit bersalin pada wanita yang sedang mengandung, dan mereka sama sekali tidak bisa luput. Nah, saudara, ketika mereka berkata damai, tenang, aman, maka tiba-tiba apa? Kebinasaan. Apa itu kebinasaan? Perang yang besar. Banyak orang belum mempersiapkan diri, Bapak Ibu. Ini bukan berbicara persiapan secara fisik. Nubuatan kitab suci itu sedang digenapi. Sudah lihat, ketika nanti akan aman, tenang, damai sesaat. Gak akan berlangsung lama, saudara. Tanduk itu akan segera muncul. Dan dia akan muncul sebagai pembinasa yang keji. Ya, jadi Daniel telah melihat perang yang besar lewat Gabriel yang menyatakannya kepadanya. Sudah dinyatakan. Dan di akhir zaman ini, perihal yang sama itu akan terulang. Karena nubuatan kitab Daniel itu berbicara akhir zaman, Bapak Ibu. Semuanya tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ada satu perang yang orang luput dari pemandangan mata mereka. Karena mereka hanya berfokus perang dunia ketiga, perang nuklir. Mereka lupa perang yang sesungguhnya itu adalah ketika tanduk ini akan muncul dan memerangi orang kudus yang memiliki kesaksian Yeshua dan memelihara perintah-perintah Elohim. Saya tanya sama saudara, lebih besar perang dunia ketiga atau perang anti Hamasiyah melawan orang kudus? Kalau perang dunia ketiga mungkin bangsa dan bangsa. Tapi kalau perang anti Hamasiyah dengan orang kudus itu hanya 2 kubu, saudara. Dan semua orang kudus akan diperangi oleh anti Hamasiyah tersebut. Ya. Nah, saudara, tetapi ada satu berita sukacita pada pagi siang hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya, Daniel 10 ayat 12. Daniel 10 ayat yang ke-12. Mari sama-sama kita lihat. Daniel 10 ayat 12. Dan dia berkata kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab sejak hari pertama engkau menetapkan hatimu untuk mengerti dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Elohimmu, perkataanmu telah didengar. Dan aku datang karena perkataanmu Malaikat itu. Gabriel datang karena apa? Karena apa, Bapak Ibu? Karena Daniel merendahkan diri, berpuasa, berdoa kepada Elohim, Bapak Yahweh. Dan oleh karena dia merendahkan diri di hadapan Bapa Yahweh dan dia berdoa dan berpuasa, maka malaikat Gabriel datang memberitakan kepada dia, jangan takut, hai yang dikasihi. Saya mau bilang pada pagi siang hari ini, memang penglihatan perang besar itu ada di hadapan kita sesuai kitab suci.
Tapi Bapak Ibu, ada satu janji di sana. Jangan takut. Bilang sama kiri kanan, jangan takut. Ya. Yang penting kita mempersiapkan diri, Bapak Ibu, sungguh-sungguh. Yang penting kita benar-benar punya kesadaran secara roh. Menyingkapi peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Butuh yang namanya kerendahan hati. Butuh perendahan hati. Berdoa, berpuasa, menantikan pertolongan yang daripada Bapa Yahweh. Supaya kita tidak takut. Orang dunia sekarang penuh ketakutan. Kalau perang dunia ketiga, kalau perang nuklir bagaimana? Ya kalau cuma kena dibom, mati langsung selesai. Tapi kalau saudara berhadapan dengan anti Hamasiyah, berhadapan dengan sistemnya, Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa hal ini di depan mata kita? Tapi banyak jemaat Elohim tidak. Mereka hanya sibuk dengan urusan organisasi. Tapi apakah sudah mempersiapkan? Dalam nama Yesus HaMashiach. Haleluya. Darah anak domba. Pastor Freeze. Dalam nama Yesus HaMashiach. Kudu musik kita karabas. Glory kurubusir. Haleluya. Kita karabulu rubus sandara bata karabalar. Darah anak domba Yesus HaMashiach. Rubut tata karabas. Saudara bisa dengar suaranya? Cek. Bisa kedengaran? Oke. Sebentar ya, ini ada putus koneksinya. Jadi Bapak Ibu lihat di situ. Apa yang Daniel lakukan? Ya. Dalam Daniel pasal 10 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ya. Mari kita akan baca bersama-sama, saudara. Daniel 10 ayat 2 sampai 3. Daniel 10 ayat 2 sampai 3. Pada waktu itu aku Daniel berkabung selama 3 pekan. Aku tidak makan makanan yang lezat dan daging serta anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Aku tidak meminyaki diriku sampai selama 3 pekan penuh. Bapak Ibu, Daniel berpuasa merendahkan diri. Dan datanglah malaikat Gabriel memberitahukan tentang berita akhir zaman. Dan berkata, jangan takut hai Daniel. Nah Bapak Ibu, dengan apa yang terjadi di Israel hari-hari terakhir ini. Maka saya mau bilang, kita semakin dekat dengan munculnya tanduk binatang 666 itu. Ya. Lewat pemerintahan Kores yang baru. Baca kembali kitab Tawarik di dalam pengajaran hari Kamis saya sampaikan. Di tahun pertama dia suruh orang Israel pulang bangun bait suci. Namun di tahun yang ketiga Daniel melihat di zaman Kores ada satu perang yang besar Bapak Ibu. Perang itu dijelaskan kembali di dalam kitab Daniel dan di dalam kitab Wahyu. Di mana tanduk itu akan memerangi orang kudus dan menguasai mereka. Tetapi malaikat Mikael mendampingi orang Israel di masa kesukaran itu. Nah, saudara lihat apa yang dilakukan nanti pada saat di 3 tahun setelah Kores akan memerintah. Daniel 11 ayat 15 sampai ayat 16. Saya pernah membahas tentang pertempuran antara Raja Utara dan Selatan. Bapak Ibu masih ingat?
Kerajaan utara yang berbicara anti Hamasiyah dan kerajaan selatan yang itu sebenarnya adalah Israel. Ya. Oke, kita akan melihat Daniel pasal 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Inilah yang akan terjadi di masa ketika yang tanduk itu yang adalah anti Hamasiyah akan memerintah, saudara. Jadi kita harus benar-benar berjaga-jaga. Mari lihat sama-sama Daniel 11 ayat 15 dan 16. Dan Raja Utara itu akan datang dan mendirikan kubu pengepungan dan merebut kota yang berbenteng. Namun kekuatan selatan tidak akan bertahan dan pasukan pilihannya pun tidak akan memiliki kekuatan untuk bertahan. Namun dia yang datang melawannya akan berbuat sekehendak hatinya dan tidak ada seorang pun akan bertahan menghadapinya. Dan dia akan menduduki tanah yang mulia dan kehancuran total ada dalam tangannya. Nah, Bapak Ibu lihat. Yeskiel, bagaimana pengepungan Israel. Ya, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel, sudah ditulis di sana. Dan dikatakan mereka dan merebut kota yang berbenteng. Mungkin Bapak Ibu berpikir kalau yang berbenteng itu yang bagaimana? Kalau yang punya benteng berarti punya apa? Tembok di sekelilingnya, betul? Tapi itu kalau dalam dunia kerajaan modern di zaman, bukan kerajaan modern, kerajaan masa lalu yang dahulu, itu mereka punya kota, itu selalu ada seperti tembok di luar kota. Lalu di situ ada menara-menaranya. Di atas menara itu ada pasukan pemanah. Jadi kalau datang tiba-tiba penyerbuan terhadap kota itu, yang pasukan di atas itu akan lebih dahulu panah dan segala macam, saudara. Tembak dan apa semua, ya. Untuk menghalang musuh itu masuk ke dalam tembok. Tapi itu cara peperangan yang kuno. Nah, jadi yang dimaksudkan mereka atau Raja Utara ini akan merebut kota yang berbenteng. Itu berbenteng yang apa, saudara? Kalau yang sekarang modern, perhatikan. Kalau Israel ditembak rudal, apa yang nangkis dia? Apa, saudara? Iron Dome. Jadi benteng daripada Israel hari ini itu adalah Iron Dome. Nah, tetapi di situ Raja Utara akan datang. Dia akan merebut kota yang berbenteng. Dan dikatakan kekuatan selatan tidak akan bertahan. Bahkan pasukan pilihannya tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Dan dia akan berbuat sekehendak hatinya. Dia akan menduduki tanah yang mulia. Apa itu tanah mulia, Bapak Ibu? Di mana itu tanah yang mulia? Yerusalem. Yerusalem. Sudah lihat. Kapan ini terjadi? Sesuai Daniel? Di tahun ketiga Kores memerintah. Muncullah si tanduk ini. Lebih jelas lagi. Bapak Ibu boleh baca di dalam kitab Daniel. Di mana ada domba jantan menanduk kiri kanan. Dia akan ditanduk oleh si kambing jantan. Domba jantan berbicara kerajaan Persia. Kambing jantan berbicara anti Hamasiyah. Kemungkinan besar Bapak Ibu. Iran, kerajaan modern Iran nanti akan berdiri. Itu akan dikalahkan juga oleh anti Hamasiyah. Yang tadinya mengizinkan, yang tadinya setuju untuk pembangunan bait suci. Dia juga akan diremukkan oleh si kambing jantan ini yang ditulis dalam kitab Daniel. Semua penggenapan nubuatan kitab Daniel ini sedang digenapi Bapak Ibu. Jadi kita nggak boleh main-main, kita nggak boleh hanya hidup santai di hadapan Bapa Yahweh. Semua ini ada di depan kita, saudara. Ada di hadapan kita. Masa ini sudah sangat dekat, tepat di depan mata kita. Perang besar yang dilihat oleh Nabi Daniel dalam kitab Daniel pasal 10 ayat yang pertama. Sudah ada di depan kita. Seberapa dekat kita ke sana Bapak Ibu? Tinggal menunggu. Kores yang modern ini akan muncul menggantikan pemerintahan rezim Islam yang ada di Iran sekarang. Ketika hal itu terjadi maka
perjanjian damai palsu itu akan segera terjadi. Dalam tahun yang ketiga, langsung saudara, tanduk itu, si kambing jantan itu, dia akan menanduk ke segala arah dan merebut kota yang berbenteng, yaitu tanah Yerusalem. Kira-kira menurut saudara berapa lama? Ada yang bisa jawab enggak? Bapak Ibu yang di YouTube bisa jawab? Berapa lama kira-kira? Ya, saya sampaikan di hari Rabu ya, pengajaran tentang ini juga ya, saya juga sampaikan tentang Daniel dan tentang Kores. Di hari Rabu itu saya sudah sampaikan. Seberapa dekat kita ke sana, hanya menunggu bagaimana pemerintahan dari Kores di akhir zaman ini akan segera berdiri. Maka hal ini akan segera digenapi Bapak Ibu. Dan ketika dia datang, tanduk itu akan apa? Memerangi orang kudus. Nah, saudara lihat Daniel 11 ayat 41 dan ayat yang ke-44. Kenapa kita perlu berdoa? Kenapa kita perlu berjaga-jaga dan mempersiapkan diri untuk hari ini? Coba lihat Daniel 11 ayat 41 dan 44. Ya, sebentar, ini agak sedikit lama ya saudara, karena jaringannya agak kurang bagus. Daniel 11 ayat 41 dan 44. Daniel 11 ayat 41 dan 44. Dia akan masuk ke dalam negeri yang mulia dan banyak orang akan tersandung. Tetapi mereka ini akan terluput dari tangannya, Edom dan Moab dan kepala dari kaum Amon. Namun berita dari timur dan dari utara akan menggelisahkannya. Kemudian dia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk menghancurkan dan membinasakan banyak orang. Saudara lihat, ada berita-berita dari timur, dari utara akan menggelisahkan dia. Kenapa? Karena ternyata ada perlawanan orang-orang kudus terhadap tanduk ini. Tetapi dia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk membinasakan, menghancurkan banyak orang. Makanya namanya pembinasa keji. Ditulis dalam Matius pasal 24, Yesua berkata, jikalau engkau melihat pembinasa keji itu berdiri, berarti itu nubuatan kitab Daniel tentang perang yang besar itu. Di tahun ketiga dari pemerintahan Kores itu sudah terjadi yang Yesua sampaikan. Waktunya kapan? Ya nggak tahu, tetapi sangat singkat Bapak Ibu. Ya, ketika dia muncul itu akan ada damai, sekurang lebih mungkin 3 tahunan begitu. Tapi di 3 tahun pertengahan dari 1 kali 7 masa itu, dia akan keluar dan akan memerangi orang-orang kudus. Bahkan dalam Daniel 11 tadi kita baca, dia akan membinasakan dan menghancurkan. Saudara lihat, orang kudus diperangi. Saudara masih mau bilang saudara rapture sebelum masa itu? Tadi Daniel berkata, orang kudus diperangi oleh si tanduk ini sampai kapan saudara? Sampai yang lanjut usia akan datang. Dia datang di atas awan. Nah itulah saat dimana yang lanjut usia akan turun dan memberikan kerajaannya kepada orang kudus. Tapi sebelum itu, perhatikan baik-baik. Tanduk itu akan memerangi orang kudusnya dan menguasai mereka. Maka di situ ditulis, waktu dia masuk ke tanah yang permai itu, banyak orang akan tersandung, saudara. Nggak tahan penyiksaan, tidak tahan masa kesukara. Ya, ada orang-orang kudus dari timur akan melawan dia. Mungkin juga saudara dan saya, ya, sehingga akan geram. Dengan kegeraman yang besar, dia keluar untuk menghancurkan dan membinasakan banyak orang. Makanya gelarnya itu pembinasa keji, anak kebinasaan, son of perdition. Saudara lihat, ya. Nah, Daniel 7
tadi yang pernah kita baca di atas ya. Saya akan ulangi kembali kepada saudara. Jadi setelah melihat perang besar ini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Maka kita bisa melihat posisi rapture itu ada di mana. Oke, saudara siap untuk rapture? Sebelum rapture, mari kita lihat dulu ayat ini untuk memahami kapan dan bagaimana kita akan di rapture. Daniel pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Daniel pasal 7 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Daniel 7 ayat 21 sampai 22. Aku melihat tanduk itu mengadakan perang melawan orang-orang kudus dan menguasai mereka, sampai yang lanjut usia itu datang. Dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya tiba, dan orang-orang kudus itu memiliki kerajaan. Bapak Ibu baca baik-baik ayat ini. Aku melihat tanduk itu mengadakan perang melawan orang-orang kudus dan menguasai mereka. Lalu sampai yang lanjut usia itu datang dan keadilan, nah ini perhatikan kalimat terakhir ini. Dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya tiba dan orang-orang kudus itu memiliki kerajaan. Kapan hal ini terjadi? Setelah peperangan, betul? Tapi peristiwa ini adalah peristiwa apa saudara? Rapture. Nah, kapan peristiwa ini akan terjadi? Akan lebih meneguhkan kita kembali tentang apa yang saya sampaikan kepada saudara, bahwa rapture akan terjadi pada sangkakala terakhir, yaitu sangkakala ke-7. Mari kita lihat Daniel 7 ayat 21 sampai 22 ini bandingkan dengan kitab Wahyu 11 ayat 15. Ini adalah peristiwa apa saudara? Ternyata Wahyu 11 ayat 15 dan Daniel 7 ayat 21 dan 22 itu sama. Nah, apa yang terjadi dalam Wahyu 11 ayat 15? Mari lihat sama-sama saudara. Tadi kita sudah baca ya yang Daniel 7. Di situ kan waktunya tiba, orang-orang kudus memiliki kerajaan setelah perang yang besar itu. Ketika tanduk itu akan memerangi orang kudus milik kepunyaan Yahweh. Lalu lihat Wahyu 11 ayatnya yang ke-15. Wahyu 11 ayat 15. Dan malaikat yang ke-7 meniup sangkakala, dan terjadilah suara-suara yang nyaring di dalam surga yang berkata, kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Elohim kita dan yang diurapinya, dan dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Sama nggak tidak saudara? Sama tidak? Dengan Daniel 7 tadi. Coba lihat baik-baik. Kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Elohim kita dan yang diurapinya. Coba lihat Daniel. Daniel 7 ayat 21 ya tadi ya. Sampai 22. Coba. Ini agak nge-lag saudara ya. Nah. Dan waktunya tiba dan orang-orang kudus itu memiliki apa? Kerajaan. Sama nggak dengan Wahyu tadi? Sama? Nah oke, kembali lagi ke Wahyu 11 tadi ya, ayat 15. Kapan itu terjadi orang kudus memiliki kerajaan itu di rapture? Baca Wahyu 11 ayat 15 sama-sama. Dan malaikat yang ke-7 meniup. Nah, berarti rapture di mana? Sangkakala ke-7, di mana di saat itulah kerajaan dunia ini menjadi milik Elohim dan yang diurapinya. Sama dengan Daniel 7 tadi. Daniel 10 ya Daniel 7 ayat 21 dan 22. Sama Bapak Ibu. Kerajaan itu akan menjadi milik orang kudus. Berarti rapture itu terjadi di sangkakala ke-7 terakhir. Makanya kita harus lewat. Ada yang bilang, Pak, katanya ada yang bilang rapture di meterai kelima. Ya nggak sesuai firman. Makanya kita harus kembali melihat kitab Daniel. Ternyata yang ditulis oleh Rasul Yohanes itu sama dengan yang ditulis oleh Daniel. Kerajaan menjadi milik orang kudus itu pada saat sangkakala
terakhir. Sangkakala ketujuh. Ini peristiwa yang sama. Ketika Yeshua datang, yang lanjut usia itu datang di awan-awan dan dia memberikan kerajaan itu kepada mereka, yaitu umat pilihan Elohim. Tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Ya, lihat Wahyu 11 ayat 15, dan malaikat yang ketujuh meniup sangkakala, dan terjadilah suara-suara yang nyaring di dalam surga yang berkata, kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Elohim kita dan yang diurapinya, dan dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Saudara lihat, apa yang dilihat oleh Daniel itu selaras dengan penglihatan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Berarti rapture memang akan terjadi di sangkakala terakhir, yaitu sangkakala ketujuh, setelah tanduk itu akan memerangi orang kudus. Sudah tidak akan lama, saudara. Sejak Kores memerintah, kita hitung saja 3 tahun. Nanti Hamasya akan segera berkuasa. Lambat atau cepat itu akan terjadi. Hanya kita belum tahu kapan pemerintahan Kores yang baru itu akan segera berdiri di Iran, yang adalah Persia. Ya, nah jadi pada saat sangkakala ketujuh, inilah sangkakala terakhir. Jadi sangat jelas bahwa peristiwa rapture akan terjadi di sangkakala ketujuh, di mana orang-orang kudus akan diangkat dan nanti memerintah bersama Yeshua ketika turun kembali ke bumi ke dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, oke, mari kita lihat ayat berikutnya ya, saudara. Sebentar, ini coba Cik tolong buka, enggak masuk di sini ya. Daniel pasal 7 di ayat 23, ayat 23 selanjutnya. Saya lupa taruh di slide ya, saudara. Ada ayat yang ketinggalan sebelum kita akan baca ayat yang terakhir. Mari lihat Daniel 7 ayat 23 dan seterusnya. Coba baca. Baca dulu. Daniel 7 ayat 23. Demikianlah dia berkata, binatang yang keempat itu akan menjadi kerajaan yang keempat di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya serta meremukannya. Dan ke-10 tanduk dari kerajaan ini ialah ke-10 raja. Mereka akan muncul dan yang lain akan muncul sesudah mereka. Dan dia akan berbeda dengan raja yang pertama. Dan dia akan merendahkan 3 raja. Dan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Dan akan membinasakan orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan dia bermaksud untuk mengubah waktu dan hukum. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya hingga 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Tetapi pengadilan akan bersidang dan mereka akan merenggut kekuasaannya untuk menghancurkannya dan memusnahkannya sampai lenyap. Pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran kerajaan di bawah seru segenap langit akan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal, dan segala kekuasaan akan melayani dan patuh kepadanya. Beginilah akhir berita itu. Aku, Daniel, pikiranku sangat menggelisahkanku, dan air mukaku berubah. Namun aku menyimpan perkara itu dalam hatiku. Ya, jadi saudara lihat, apa yang dilihat oleh Daniel, itu akan segera digenapi. Ada amin, saudara? Semua kita mau bersiap? Siapa yang mau persiapkan diri? Bilang sama kiri kanan, mari persiapkan diri. Waktunya sudah sangat singkat Bapak Ibu. Kita akan memerintah bersama Yeshua Hamasya. Ketika yang lanjut usia itu datang dan memberikan kerajaan kepada orang kudus pada sangkakala terakhir. Di mana di situ akan terjadi kebangkitan, saudara. Dan
pengubahan tubuh ketika sangkakala itu ditiup. Yaitu sangkakala terakhir. Dan dalam peristiwa tadi sangkakala ke-7, disitulah waktu sangkakala ke-7 ditiup, maka kerajaan dunia ini akan diserahkan kepada orang-orang kudusnya. Itulah rapture. Kita akan naik di awan-awan. Lalu akan ada perjamuan kawin anak domba. Di masa perjamuan kawin anak domba itu di bumi sedang terjadi penghukuman, yaitu 7 cawan murka Elohim. Dan ketika pernikahan anak domba ini selesai, maka Yeshua akan turun dalam peristiwa Harmagedon, second coming, bersama para malaikat dan orang kudusnya untuk berperang di lembah yang disebut lembah Megiddo atau lembah Harmagedon. Sebuah lembah yang besar di Israel. Dan disitulah Yeshua akan menangkap binatang itu, tanduk itu, dan juga nabi palsu, serta membinasakan seluruh tentaranya. Orang kudusnya akan menyertai Yeshua. Setelah binatang itu dikalahkan, maka orang kudus akan bersama Yeshua akan mendirikan kerajaan damai 1000 tahun. Disitulah saudara dan saya yang taat setia akan duduk memerintah bersama dia. Berarti kalau orang gak di rapture, dia gak akan memerintah, saudara. Semua mau di rapture? Amin. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Bilang kiri kanan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Saudara mau memerintah bersama Yeshua? Amin. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, ayat yang terakhir Bapak Ibu. Mari lihat Wahyu 11 ayat 16 sampai 18. Apa yang terjadi pada waktu sangkakala yang terakhir dibunyikan. Ada suara-suara yang berkata itu tadi ya, gemuruh. Mari kita lihat Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-18. Ya, sampai 18 ya. Wahyu 11 ayat 16 sampai 18. Dan ke-24 tua-tua yang sedang duduk di tahtanya di hadapan Elohim, mereka tersungkur dengan wajahnya dan mereka menyembah Elohim dengan mengatakan, kami berterima kasih kepada Engkau, ya Yahweh Elohim penguasa semesta, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Karena Engkau menggenggam kuasa-Mu yang besar itu dan Engkau memerintah. Dan bangsa-bangsa menjadi marah dan murka-Mu datang. Dan saatnya orang-orang mati dihakimi dan memberikan upah kepada hamba-hamba-Mu para nabi dan kepada orang-orang kudus dan kepada orang-orang yang takut akan nama-Mu, kepada yang kecil dan kepada yang besar, dan menghancurkan mereka yang menghancurkan bumi. Nah, saudara lihat, saat pembagian upah itu sudah dekat. Orang yang bekerja layak mendapatkan upah. Makanya jangan lelah bekerja di ladangnya Yahweh. Amin Bapak Ibu. Jangan bilang sebelah kiri kanan, jangan lelah bekerja bersama Bapak Yahweh di ladangnya. Jangan cuma mikirin kehidupan kita pribadi, saudara. Lihat ini, ada pembagian upah bagi mereka yang setia, bagi mereka yang terus mengerjakan bagian mereka. Saudara mau bekerja di ladangnya Bapak Yahweh, amin. Menuai jiwa-jiwa. Ladang sudah menguning. Siap untuk dituai. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Bapak Ibu yang ada di setiap kota, pilar lebih khusus. Saudara, saya mau ingatkan. Di situ ada yang mengkoordinir. Bapak Ibu bertanggung jawab untuk jiwa-jiwa yang nanti akan dituai. Banyak yang akan dibaptis. Saya bersyukur Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur bahwa melakukan perintah Bapak Yahweh tepat seperti yang Dia perintahkan. Kami berangkat saudara di bulan 5 itu. Sehingga bisa ada di setiap kota. Kalau enggak saya ke Labakan saudara. Ada yang minta dibaptis di Makassar. Ada yang minta dibaptis di Surabaya. Masa saya harus kembali lagi saudara? Kan enggak mungkin. Tapi di sana ternyata sudah ada yang membaptis. Haleluya, tepuk tangan dulu bagi Bapak Yahweh. Dan saya lebih bersyukur lagi perjalanan
di kota-kota pilar itu kami lakukan di bulan kelima. Padahal tadinya rencananya bulan 6, bulan ini. Atau enggak bulan 7. Tapi saya waktu itu bulan 7 saya agak sedikit khawatir, takutnya ada lockdown ya. Karena lagi gencarnya waktu itu TBC ya. Nah, saya rencananya bulan 6 ini. Tapi Bapak Yahweh mencegah saya. Roh HaKodes naruh di hati saya bahwa tentangnya saya udah bilang yang 5 itu anugerah ya, grace. Jadi saya berangkat di bulan 5. Ternyata Bapak Ibu, saya saksikan kepada saudara hari ini. Kalau kita berangkat di bulan-bulan ini, itu ternyata di apa itu gunung apa ya Pak Joni itu di Nusa Tenggara Timur kayaknya yang lagi meletus ya. Gunung apa itu ya? Gunung Lewotobi. Ya, Lewotobi itu ya. Ternyata Bapak Ibu ada saudara yang jemaat di sini punya saudara, itu dia mau berangkat ke Bali saudara, mau pulang. Sudah di airport, dia delay berapa jam. Akhirnya delay, nggak berangkat hari itu saudara. Nggak tahu kalau hari ini sudah berangkat ya. Ya hari ini baru bisa berangkat. Jadi saya bayangkan Bapak Ibu kalau kami berangkat di bulan 6, waduh, tiba-tiba mau terbang ke Kupang sana nggak bisa saudara. Ya bandaranya ditutup, wah celaka saudara. Itu semua pesawat yang ke arah-arah sana Bali apa semua itu nggak bisa saudara. Karena ada letusan gunung itu. Jadi kita lihat bahwa Bapak Yahweh itu bekerja dengan timingnya. Tepat, jadi kita harus melangkah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai penutup saya akan juga sampaikan informasi untuk pengumuman bagi kita semua. Jadi mendengar apa yang saudara sudah saya sampaikan tadi, saudara semua sudah mendengar dan melihat waktu ini sudah sangat singkat, maka kita perlu mempersiapkan diri seperti halnya juga Daniel. Oleh karena itu, sehubungan dengan apa yang terjadi di hari-hari terakhir ini, maka Bapak Ibu, saya digerakkan oleh Roh HaKodes untuk kita berpuasa dengan puasa Daniel. Ya, Daniel berpuasa selama 3 pekan. 7 dikali 3, 21 hari. Nah, untuk puasa Daniel ini kita akan berdoa Bapak Ibu. Mempersiapkan diri jikalau pemerintahan Kores ini akan segera muncul. Nanti pokok-pokok doanya saya akan sampaikan kepada saudara. Yang jelas di dalam puasa Daniel ini, puasa Daniel mungkin ada yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan ya. Kita tahu bersama. Ya, makanya seperti biasa, hanya kita tidak memakan semua yang enak-enak. Daging, ikan semua enggak. Jadi hanya nasi, air putih, sayur, tahu, tempe, telur boleh saudara. Semua yang berbau penyedap rasa. Semua minuman yang berwarna tidak boleh. Mengapa Bapak Ibu? Kita perlu merendahkan diri. Lihat malaikat Gabriel itu datang. Mendengarkan perkataan Daniel waktu dia merendahkan 1 Samuel pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi, dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah
tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntut orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam, dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa
yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.